Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswi aktif semester 6 Lokal B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Raha Amuntai. Kali ini saya akan mereview makalah pengembangan bakat, minat, kepemimpinan, dan kreativitas anak. Nah, tentu yang menjadi sorot utamanya dalam topik ini adalah tentang kognitif. Apa sih itu kognitif? Teori kognitif adalah pemahaman tentang bagaimana pikiran bekerja, bagaimana memproses informasi, bagaimana itu mempengaruhi perilaku seseorang. Berikut para ahli dan teori kognitifnya. Yang pertama, ada Jean Piaget. Beliau adalah seorang filsuf, seorang ilmuwan, dan seorang psikolog dari Swiss. Beliau terkenal karena penelitiannya tentang anak-anak dan perkembangan teori kognitifnya. Teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan seorang anak berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada tahap sensori motor. Ini dalam usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap operasional. Ini dalam usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Ini dalam usia 7 tahun sampai 11 tahun. Dan terakhir ada tahap operasional formal. Ini dimulai dari usia 12 tahun sampai ke atas. Selanjutnya ada teori neo-Piagetian. Teori ini mirip dengan teori Piaget. Namun teori Piagetian percaya dengan konstruktivisme. Neo-Piagetian percaya aspek-aspek pemrosesan informasi mengubah kompleksitas setiap tahap, bukan logika seperti yang ditentukan oleh Piaget. Jadi perspektif teori neo-Piagetian ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak itu terjadi dalam tahapan seperti anak tangga. Dan teori neo-Piagetian ini adalah modifikasi dari teori Piaget yang mencoba untuk mengatasi permasalahan dan keterbatasan dari teori Piaget. Selanjutnya ada Jerome Bruner. Beliau adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Bruner mengatakan, menyebutkan bahwa penting bagi anak itu adalah makna bermain, bukan hasil akhirnya. Jadi fungsi bermain itu adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas anak. Ada 6 prinsip utama belajar dari Jerome Bruner. Yang pertama ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu melibatkan seorang anak yang terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Yang kedua ada informasi. Bruner menekankan bahwa pentingnya mengatur informasi dalam berbagai pola supaya informasi itu terkesan lebih bermakna, sehingga anak-anak lebih mudah memahami dan mengingat informasi tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran secara pengalaman. Di sini pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman langsung sehingga memfasilitasi pemahaman dengan baik. Yang keempat adalah pembelajaran menurut tahapan. Bisa dimulai dari tahap yang konkret hingga ke abstrak. Yang kelima dalam konteks sosial. Ini termasuk seperti interaksi antara guru dan murid. Yang keenam, pembelajaran berdasarkan penemuan. Jadi siswa didorong untuk menemukan konsep-konsep penting melalui eksplorasi dan eksperimen. Selanjutnya ada teori David Paul Ausubel. Beliau adalah seorang psikologi pendidikan dan beliau terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Ausubel menyebutkan bahwa ada perbedaan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menemukan, konsep itu dicari atau ditemukan oleh siswa. Sedangkan belajar menerima itu konsepnya siswa hanya menerima dari seorang guru. Ausubel juga membedakan belajar bermakna dengan belajar menghafal. Kalau belajar menghafal,
Siswa hanya menerima informasi dari guru lalu dihafalkan. Beda dengan belajar bermakna. Selain dia hafal dengan materi tersebut, dia juga bisa mengembangkannya dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Selanjutnya ada prinsip belajar David Paul-Ausubel. Yang pertama ada Presentation of Advanced Organizer. Prinsip ini berhubungan dengan ide-ide yang disampaikan dalam suatu pembelajaran. Jadi guru selain mengajar, guru juga menyampaikan masukan-masukan menurut oleh si guru itu. Yang kedua ada Presentation of Learning Test or Material. Dalam bagian kedua ini, suatu pembelajaran dengan materi baru disampaikan dengan memberikan ceramah, diskusi film, atau memberikan tugas kepada siswa. Jadi, saat kita memberikan tugas atau saat kita menayangkan sebuah film atau video kepada siswa, kita juga setelah itu menjelaskan apa nih yang termasuk dalam film itu atau tugasnya seperti apa nih, dijelaskan kembali bagaimana cara mengerjakannya, apakah ketentuannya. Yang ketiga ada Training Cognitive Organization. Dalam fase ketiga dari pembelajaran Ausubel ini, guru disarankan untuk mencoba menggabungkan informasi baru ke dalam susunan pelajaran yang sudah direncanakan untuk pelajaran pemulaan dengan mengingat siswa bagaimana setiap rincian khusus yang berhubungan dengan gambar yang besar. Ujiannya juga besar, guys. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu perkembangan kognitif pada anak? Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dari diri mereka sendiri, meliputi seperti faktor bawaan, faktor minat dan bakat mereka, dan faktor kematangan. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar, seperti faktor lingkungannya, faktor pembentukannya, dan faktor kebebasannya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan inti. Yang pertama ada bakat. Apa sih itu bakat? Bakat adalah kemampuan bawaan atau potensi diri yang dapat kita latih atau kita kembangkan. Ada dua macam jenis bakat, yaitu ada bakat khusus. Bakat khusus ini untuk orang-orang tertentu, seperti penceramah, seperti orang yang berbakat dalam seni, seperti olahraga. Sedangkan bakat umum, yang kedua ada bakat umum. Bakat umum itu adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang. Nah, pada bakat khusus tadi ada lagi selainnya, seperti ada bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan ketepian, dan bakat bahasa. Contoh bakat misalnya tidak usah jauh-jauh, pikirkan diri sendiri, kalian bisa apa? Bisa menyanyi. Itu tidak semua orang loh menyanyi, jadi itu bakat khusus untuk kalian. Adapun bakat memasak, bakat masak itu masuk dalam bakat umum. Semua orang bisa memasak, walau beda-beda cara memasaknya, beda-beda bagaimana hasilnya, tapi masak masuk dalam bakat umum. Sedangkan bernyanyi masuk dalam bakat khusus, karena tidak semua orang bisa bernyanyi. Lanjut, minat. Minat adalah ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan dan kebutuhan. Kalau perspektif saya, minat itu seperti keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu, itu namanya minat. Ada dua macam jenis minat. Yang pertama ada minat vokasional. Vokasional ini berhubungan dengan ketertarikan kita terhadap pekerjaan. Yang kedua ada minat avokasional, ini berhubungan dengan hobi-hobi. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan itu adalah buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa
bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa seseorang itu dikatakan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak dilahirkan, dia harus dididik, harus dibentuk, harus disiapkan. Karena seorang pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Tidak dilahirkan begitu saja. Nah, seorang pemimpin itu, setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha dan penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan diri sendiri. Nah, bagaimana sih menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada anak? Yang pertama pasti dari orang tuanya dulu, karena seorang anak banyak meniru oleh orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, pasti akan ditirunya. Jadi banyak-banyaklah orang tua ini memberi contoh kepada anak. Yang kedua, ajarkan anak untuk jujur, ajarkan anak untuk disiplin, ajarkan anak untuk senantiasa berkata 3 kata ajaib, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Ajarkan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Biarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ajarkan anak keberanian, ajarkan anak berani untuk mengambil keputusannya sendiri, dan disiplin akan waktu. Selanjutnya, terakhir adalah kreativitas. Apa sih itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan menghubungkan sesuatu yang sudah ada dan menjadikan sesuatu hal yang baru. Nah, dari segi kognitifnya, kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Sedangkan dari segi afektifnya, kreativitas ditandai dengan motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, tertarik dengan sesuatu yang baru, berani menghadapi resiko, tertarik dengan tugas yang banyak atau majemuk, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, memiliki rasa humor, selalu ingin mencari pengalaman yang baru, menghargai diri sendiri dan sekitarnya, serta sebagainya. Berikut tokoh-tokoh kreatif di dunia. Yang pertama ada Leonardo da Vinci. Nah, siapa di sini yang tahu dengan lukisan Mona Lisa? Kan sudah mendunia tuh. Jadi beliau dikenal dengan polimat. Dia adalah pelukis, pematung, insinyur, ilmuwan, dan arsitek. Karyanya seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir menunjukkan kecerdasan dan kreativitasnya. Yang kedua ada Albert Einstein, merupakan salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, dikenal dengan teori kreativitasnya yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Nah, di sini siapa yang tahu dengan buku atau film drama Harry Potter? Di sini ada tokoh J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter yang telah menciptakan dunia sihir dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia, menunjukkan kekuatan imajinasi dalam sastra. Ada juga Walt Disney, pendiri Disney Company, seperti kartun-kartun yang selama ini kita tonton. Ia merevolusi industri hiburan dengan pendekatan inovatif terhadap animasi dan konsep taman hiburan. Nah, kalian punya nggak teman yang bisa ngelukis atau gambarannya bagus? Itu adalah anak yang berarti memiliki kreativitas. Contoh paling simpelnya ya. Jadi di sini penting bagi kita seorang guru untuk menghargai proses anak, bagaimana dia belajar. Bukan hanya kita melihat dari hasil akhirnya, kita juga perlu untuk melakukan pendekatan kepada pendekatan individu kepada anak-anak, karena setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda.
Kita harus menghargai dan mendukung kreativitasnya, serta menjadi model peran yang positif untuknya. Juga penting untuk membangun lingkungan yang mendukung. Alhamdulillah, sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila saya terdapat kata-kata yang salah pengucapan atau pengertian, karena saya masih awam dalam berbahasa Inggris atau salah dalam pemahaman, saya mohon minta maaf dan koreksinya. Itu saja, terima kasih. Saya Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.